Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah masih menganugerahkan kesehatan fisik, kesehatan jasadiah kepada kita. Tapi yang lebih utama daripada itu, sebagai penggerak daripada keseluruhan, daripada kehidupan kita adalah kesehatan iman kita. Masya Allah, dia adalah power yang paling kuat, sumber utama dari pemicu gerak langkah tubuh kita untuk menuju kebaikan dan kemuliaan. Bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa beramal soleh di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Masya Allah. Allah berikan kita kesempatan beramal soleh di bulan Ramadan ini. Dan Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah utama, yaitu puasa Ramadan. Masya Allah. Luar biasa. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sauli tauladan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Insyaallah. Tingkah lakunya, perangainya, bimbingannya, arahannya, caranya mencintai, caranya menyayangi, caranya bersikap, caranya berakhlak menjadi ikutan kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan syafaatnya. Dan yang lebih utama dari itu yang kita harapkan, dengan upaya yang maksimal yang kita lakukan, kita berharap kita terpilih menjadi umatnya yang layak untuk mendampinginya kelak di surga, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin yang berbahagia, di Ramadan kali ini saya akan membahas satu tema yang bertemakan parenting anak Islami. Karena sungguh anak itu adalah hadiah terindah dari Allah. Investasi yang begitu besar. Doanya yang akan merangkul kita di saat kita kelak berada di jurang-jurang neraka. Dia akan merangkul kita dengan hangatnya, akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dialah yang nanti akan memberikan mahkota terindah. Yang mahkota itu akan bersinar bahkan lebih terang dari mentari. Buah dari kesungguhannya dalam menghafal kalam ilahi. Masya Allah. Maka jangan sia-siakan anak-anak kita. Jangan membiarkan mereka terlantar begitu saja. Mereka adalah satu hadiah terindah dari Allah. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat satu tema agar anak ngefans Rasulullah. Satu pilihan tema dari kata kekinian yang saya coba ingin uraikan dalam beberapa keterangan agar kiranya kita bisa mudah memahaminya. Ngefans adalah satu sikap yang hari ini banyak dicontohkan oleh anak-anak masa sekarang. Tak jarang
Mereka menggandrungi banyak artis-artis, aktor-aktor yang kadang-kadang Masya Allah jauh daripada nilai-nilai kebaikan. Akhlaknya, tutur katanya, budi pekertinya Masya Allah membuat kita mengelus dada. Ada di antara mereka yang ngefans Blackpink dan lain sebagainya, yang sekarang lagi viral, ya, artis Korea. Mereka berteriak histeris seolah-olah, ya, para artis Korea itulah yang sangat mereka ingini, yang mereka contohi, bahkan cara berpakaiannya, bertingkah lakunya, berdandannya, Masya Allah. Bukankah kita fahami kelak seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya? Ikhlaskah kita, ridhokah kita apabila anak-anak kita kelak dikumpulkan beserta orang-orang yang Masya Allah tidak beriman, tidak berakhlak, beradab dan beretika? Kita yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka para ayah, para bunda, abi, umi, mari kita rangkul anak kita, raih jiwanya, gapai baktinya. Yang pertama, kapan terakhir kali kita menceritakan akan keutamaan yang luar biasa yang dimiliki Rasulullah? Pernahkah kita mengenalkan siapa nabinya? Pernahkah kita mengenalkan bagaimana Rasulnya, bagaimana mulianya sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senyumnya menyejukkan hati, yang kata-kata lembutnya menenangkan jiwa, yang perangainya menenteramkan, kasih sayangnya begitu luar biasa. Insya Allah. Pernahkah? Kalau belum, mari. Atau mungkin di antara kita, bahkan mungkin kita pun belum terlalu dalam mengenal Rasulullah. Bagaimana mungkin kita akan mengenalkannya kepada anak-anak kita, putra-putri kita, sementara kita pun belum kenal Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, tidakkah kita rindu kepada beliau? Tidakkah pernah terdetik di hati kita untuk bisa berjumpa dengan beliau? Sosok manusia yang luar biasa, yang menjadikan kota Madinah terang benderang dengan kehadirannya. Kemudian redup dan gelap karena kepergiannya. Di saat awan pun terhenti, pohon pun menunduk, unta pun menderum, karena kemuliaannya. Sosok ini yang dilupakan oleh anak-anak kita. Sosok ini yang dihilangkan dari memori kehidupan mereka. Mereka dikenalkan dengan artis, tokoh-tokoh kartun anime yang merusak pikiran mereka. Lalu kita berteriak-teriak ingin menjadikan anak kita yang soleh-soleha, berbakti. Tidak akan mungkin. Mari, sebelum terlambat, mari kita mengenal Rasulullah dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya, menapaki jalan kehidupannya. Bukan malah sebaliknya, bangga dengan tren kekinian, bangga dengan pola hidup barat, bangga dengan pola hidup modern. Masya Allah. Titik tekannya bukan modern atau ala baratnya, tapi bagaimana cara kita untuk mengarahkan hati kita, iman kita mengikuti Rasulullah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman kita sebelum hawa nafsu kita, hawa kita bisa kita giring, kita bawa kepada apa yang telah diajarkan olehnya.
Masya Allah. Mari kita kenalkan anak kita dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, seringlah bercerita kepadanya. Seringlah menggambarkan bagaimana keteladanan-keteladanan darinya. Dan selalu sebut-sebut namanya. Bahkan kalau bisa pakaiannya, tulisan nama beliau. Kalau bagaimana bisa buku-buku anak-anak kita tentang kisah-kisah kehidupan beliau. Kebiasaan kita dan keluarga kita dari kebiasaan apa yang sering diajarkan beliau. Mari kita tumbuh kembangkan ini. Karena generasi ini, anak-anak kita ini sudah jauh sekali. Tidakkah kita ingin keluarga kita kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari, belum terlambat untuk kita memulai. Belum terlambat untuk kita melangkah. Mari kita dekatkan relasi kita kepada Rasulullah. Bimbing mereka, arahkan mereka kepada sejarah nabinya. Bagaimana nabinya telah mengangkat Islam ini menjadi agama ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Menjadikan agama ini rahmatan lil alamin, yang menaungi dengan kasih sayang akan seluruh alam semesta. Kenalkan mereka bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang ayah. Bagaimana istri-istri Rasulullah menjadi seorang ibu. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang guru, menjadi seorang dai, menjadi seorang panglima, menjadi seorang presiden, pemimpin. Kenalkan. Sehingga mereka bangga kepada nabinya. Ketika mereka ditanya akan nabinya, mereka bangga. Mereka akan bersenandung. Cinta, cinta, cinta Allah. Karena ia Tuhanku. Sayang, sayang Rasulullah. Karena ia nabiku. Mereka akan bangga dengan nabi. Itu tugas kita. Mari, kawan, cari mereka. Dan selanjutnya apa? Tutup semua celah-celah mereka untuk mengenal apakah itu artis, aktor, budayawan, siapapun mereka yang jauh daripada nilai-nilai Islam, kanter. Jangan biarkan mereka mencontoh orang-orang yang menyelisihi dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhkan mereka dari budaya-budaya yang katanya modern, padahal menyesatkan. Jauhkan mereka dari tren-tren yang katanya keren, padahal akan menyesatkan dan menenggelamkan. Insya Allah, itu tugas kita. Tutup semua. Apakah dari media Facebook, apakah dari media YouTube, dari visual-visual lainnya. Tempel tulisan-tulisan, gambar-gambar di rumah kita yang bernuansakan sejarah Rasulullah, kemuliaan Islam, dan apa-apa yang menjadi anak-anak dan generasi kita ingat akan Islam itu adalah agama yang mulia dan satu-satu agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya din yang di sisi Allah hanyalah dinul Islam, yang dibawa oleh sosok yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya sebuah kembali pada kita, sebagaimana dalam kaidah dikatakan, al-faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa tidak akan bisa memberi. Kitalah yang akan menjadi contoh mereka yang real di depan mata. Maka bagaimana cara kita mengenalkan anak-anak kita tentang adab, perangai, tingkah laku, dan segala aspek dari bahagian kehidupan Rasulullah. Caranya adalah kita yang mencontohkan kepada mereka. Berkata-kata
berbahasa, menasehati, mengajak dan membimbing. Belajarlah agar kita layak dikatakan umat Rasulullah. Yang mungkin dengan itu nantinya anak-anak kita tersentuh, tergerak. Benar-benar menjadikan kita bagian yang real model. Ya, seorang ayah yang layak untuk diikuti karena ayahnya benar-benar mengikuti bahagian daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus memiliki, kita harus mempunyai agar kita bisa mewarisi dan memberi kepada generasi kita. Itu yang paling utama. Dan itu yang akan menjadi kesimpulan. Kalau kita ingin anak-anak kita ngefans Rasulullah, kita harus dahulu menjadi orang yang paling ngefans kepada Rasulullah. Kalau kita ingin cinta kepada anak-anak kita, cinta kepada Rasul, kita harus tunjukkan besarnya cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita ingin anak-anak kita berkorban untuk nabinya, tunjukkan pengorbanan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, kalau ditanya kapan kita harus memulai setelah sekian banyak kegagalan yang kita alami dalam prosesi mendidik anak-anak kita, sekarang perbaiki semuanya. La tayasu min rohillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh tanggung jawabmu atas anak-anakmu adalah sampai engkau kembali kepada Rabbmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mencintai nabinya. Mudah-mudahan anak kita menjadi bahagian daripada umat Rasulullah yang kelak layak untuk mendampingi Rasulullah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dia sampaikan. Astaghfiru minkum katsiran wa astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.